Ya aku mau tak, mau dengar apa katanya. Ada itu merasa. Masih dengan coba toting, salah apa pura toh? Toting ni. Ay, rampel ang salah apa toting. Iya. Salah apa manuk? Kenapa manuk? Kalau mesti dapat toting. Nah, biru masih minta aja. Tak bohong. Taruh kelempus. 10 sa halo. Mana pa? Cari tuh. Cari tuh. Mana deh? Iya bos. Saya apa kurang apa? Saya apa lah tuh catatan sama apa? Iya kan. Iya. Biasa gitu menurut gue. Ya, ya kan hitungan ada 65 berarti 11 tambah ini 18. Ya itu kan itu saja lah baru saja siapa. Kedua apa? Jangan tuh. Diam. Lagi leh. Ano say. Ikan orang Inggris kan nyarok. Dari mana-mana. Orang ke sana. Dari mana-mana. Para katena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita telah sama-sama menghadiri undangan keluarga dalam rangka berlangsungnya acara akad nikah besok anak kemanakan kita Ulfiani Samsudin besok pada jam 10 pagi. Namun sebelumnya kita telah diundang keluarga dalam rangka mengikuti pengajian pada malam hari ini sesuai kesepakatan bersama dengan panitia. Maka untuk itu pada malam hari ini atas nama saya mewakili keluarga sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian, terkhusus kepada ibu-ibu majelis taklim telah bersama-sama menghadiri undangan keluarga mengikuti pengajian pada malam hari ini. Bapak Kepala Desa Bota berserta jajarannya yang kami hormati,
Bapak Ketua BPD yang kami hormati, Bapak mantan Kepala Desa Bopta yang kami hormati, terkhusus kepada Bapak Alimuddin dari Dinas Kesehatan, atas nama keluarga Pak mengucapkan terima kasih kepada Bapak dalam meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk memberikan wejangan-wejangan kepada kami, khususnya kepada Ananda yang mau nikah besok. Baiklah, kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan ditilawahkan oleh Adinda Rismawati Ruhi. Kepada adik tersebut disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas rabbakum alladzi khalaqakum ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فمنهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا خبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في
ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kita dengar bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada yang membacanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah, kita mendengarkan nasihat pernikahan atau ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Alimuddin Hasan. Beliau adalah dinas kesehatan. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul lazim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Wetak bersama keluarga dan seluruh jajaran yang sempat hadir. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan. Ya, saya lihat ini ada dari Permata ya, Permata Desa Wetak. Ya, adik-adik remaja, seluruh hadirin, wabillahi taufiq, sahibul hajat, keluarga yang mengundang kita malam ini untuk bersilaturahim. Karena insya Allah besok akan menikahkan putrinya Sulfiani ya, Sulfiani ya dengan seorang laki-laki dari Salubua ya, Salubua, Suli Barat. Nah, Sulfiani saya tanya, itu atas pilihan siapa? Calonnya itu dipilihkan siapa? Pilihan sendiri. Katanya pilihan sendiri. Ya, Sulfiani seandainya menikah itu boleh dipilih sendiri, maka semua laki-laki pasti mau menikah dengan disilat nasari. Betul ya? Seandainya suami bisa dipilih sendiri, semua perempuan mau menikah dengan laki-laki yang ganteng seperti Roy Marten, Pak Ustaz ya. Iya kan? Ya, tetapi menikah itu ketika besok seorang laki-laki menyatakan saya terima nikah dan kawinnya Sulfiani binti titik-titik dengan mas kawin sekian dibayar tunai karena Allah, maka wanita itu sebenarnya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Istri itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, karena suami itu adalah pilihan, istri itu adalah pilihan Allah, baik yang pengantin baru, pengantin yang lama-lama, ya, maka syarat yang pertama dilakukan adalah disyukuri. Kenapa disyukuri? Banyak orang mau menikah tapi belum ada jodohnya dari Allah.
Bahkan ada yang mau menikah lagi, tapi tidak ada di sini, tidak ada. Ya, saya dengar tadi ada ayat khusus fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Iya, nikahilah oleh perempuan 2, 3 atau 4. Tapi ada bagian akhir fa illam ta'dilu fa wahida. Tapi kalau Anda tidak mampu berbuat adil, ya cukup 1. Ada yang tantang, Pak Ustaz, Nabi itu istrinya berapa? Ada yang tahu berapa istrinya Nabi? Ada 11. Mau ikut Nabi? Oke, saya tantang ya ibu-ibu ya, jangan gimana nah, saya bela ini. Nah, pertama, selama istri pertamanya Nabi masih hidup, maka Nabi tidak berpikir untuk berpoligami. Jadi kalau istri pertama masih hidup, jangan poligami. Kamu ikut Nabi toh? Setuju Bu ya? Yang kedua, nah, satu ketika Nabi kedatangan seorang tamu, dipersilakan duduk di sebelah kiri, seorang wanita umurnya 65 tahun. Janda, jelek, hitam, bau. Ya Rasulullah, suamiku mati oleh keluarga saya, diajak masuk dalam agama kami kembali. Kalau tidak ada yang lindungi saya, maka saya bisa-bisa ditarik keluarga aku masuk dalam agama Nasrani kembali. Maka Rasulullah berkata, siapa yang mau masuk surga bersama Rasulullah? Semua hadirin angkat tangan. Nah, dia tanya lagi, siapa yang mau masuk surga bersama Rasulullah dengan cara menikah? Maka semua laki-laki angkat tangan. Perempuan tidak ada. Baru dikatakan Rasulullah, di samping kiri saya ada seorang wanita bernama Ummu Sa'adah, umurnya 65 tahun, janda, banyak anaknya. Ya, kalau mau masuk surga nikahi dia. Tidak ada yang angkat tangan. Maka Rasulullah katakan, Musa'adah, kau dinikahi oleh laki-laki yang mulia Rasulullah. Jadi pesannya, kalau suami tak mau poligami pada, carikan janda berusia 65 tahun. Setuju Bu ya? Kalau tidak ada di botak, kebelu pakai banyak di sana, stop. Ya, kira-kira begitu ya. Itu pun setelah beberapa tahun menjomblo Rasulullah. Istri ketiganya baru Siti Aisyah, ya, yang berumur belasan tahun, tidak dipersiapkan punya anak, tapi Siti Aisyah dipersiapkan Rasulullah untuk meriwayatkan hadis terutama fikih rumah tangga. Kira-kira begitu ya jemaah sekalian. Maka mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi direnung-renungkan betapa besar nikmat kasih sayangnya Allah. Sampai detik ini kita masih hidup, masih sehat, masih kuat, masih beriman kepadanya. Kita buktikan kita datang malam ini untuk bersilaturahim. Salah satu tanda-tanda orang yang bagus imannya adalah orang yang bagus silaturahimnya. Maballo si masih-masina, ta'ana purai si bombe-bombe, ta'ana purai si camba-camba gara-gara satu hati dua cinta. Tidak ada di sini deh. Tidak suka baku bombe-bombe gara-gara beda partai, beda politik, beda pilihan. Ada dulu beda pilihan waktu pemilihan kepala desa, tidak berkomong dengan tetangga. Jangan, ya. Ada yang lebih hebat, beda pilihan waktu pemilihan bupati, suami istri tidak berkomong. Tapi anehnya bertambah anaknya. Kalau kamu baru kacaran kadang-kadang tuh pindah tadi siwa pau Pak, napa gampang Ustaz? Ya memang tuh posi lu nih, kita ada siwa pau. Tapi yo tuh posi lu nokko tata silaturahim setiap malam. Kira-kira bagus, ya. Ya jadi kita ya perbaiki silaturahim ya, biarkan semua proses itu berjalan. Jangan baku saing-saing, jangan baku saling memojokkan, saling menghina. Ya jangan gampang menyebarkan berita-berita hoax apa ya. Tajami jamanta, tanya hati nuranita, minta petunjuk kepada Allah. Itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat, kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikua Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, saya bertanya Bapak Ibu, kenapa kita berselawat kepada Nabi? Ada yang tahu? Pertama karena selawat itu perintah Allah.
Nah, perintah kita Allah Ta'ala Bapak Ibu berselawat kepada Nabi. Apa kata Allah Ta'ala? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Bapak Ibu. Kalau kita diperintah salat, Allah tidak salat. Diperintah puasa, Allah tidak puasa. Tapi diperintahkan berselawat, Allah sendiri berselawat kepada Nabi. Maka kita diperintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada nabimu dengan selawat yang baik. Bahkan Nabi katakan, ya Humairah. Ibu, siapa itu dipanggil ya Humairah? Siti Pantarim ya. Istrinya Nabi yang bernama Siti Aisyah. Ya Humairah, saya ya Rasulullah. Sebelum kau tidur, pastikan di akhirat kau mendapatkan syafaat dari Nabi. Caranya ya Rasulullah, berselawatlah kamu kepada Nabi sebelum tidur. Jadi kalau sudah bikin bahasa doa tidur, ya sebelum tidur berwudu dulu. Ya kemudian menghadap kiblat, dijadikan ini tangan sebagai bantal, baca doa tidur, baca surah pendek, jangan lupa bersolawat. Ya. Sudah bikin berselawat kepada Nabi, sudah bikin zikir, sudah bikin istighfar kepada Allah, masih belum bikin tidur, yang ada suaminya, pegang tangannya suami tak, pegang tangannya istri tak, ya, baru kita bilang begini, sebelum kita tidur kita sholawat dulu. Langsung dia bilang suaminya, oh kalau begitu saya yang duluan, sholatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa Bu ya? Kita coba satu kali, 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jengkel sama suami, begitu nak diranjang langsung dia bilang sendiri, wanita mana yang tidak sedih apabila suami kawin lari. Nak kemudian di orang Indonesia nak iya. Nak duka pada wanita, istri aku ceraikanlah. Iya, lebih bagus menjelang tidur berselawat atau berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba kata 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya kasih gambarannya Pak. Sulaki jomai tempe. Karuing. Si tanggana muannang. Ya. Si bawa ki misalnya pusola di Pak Bugali Pura Bongi. Kemudian masuk di dalam rumah lewat pintu belakang. Assalamualaikum. Begitu dia buka pintu ternyata istrinya sedang bikin kopi, bikin pisang goreng. Sambil bikin kopi nak kopi nina jodapo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Dia lihat suaminya datang, dia bukakan pintu, dia cium tangan, dia jabat tangannya, dia cium tangannya. Ayo duduk ki saya, minum ki air putih, saya selesaikan kopiku, selesaikan pisang gorengku, baru ki makan sama-sama. Persis seperti ibu-ibu di depan saya ya. Kalau saya bikin kaki kopi maksudnya, kira begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Dekatkan suami kita dengan masjid, dekatkan suami kita dengan Al-Quran. Minimal selesai sholat baca 1-2 ayat. Solehkan diri kita ini ya, karena kita ingin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Caranya solehakan diri kita dulu.
Bagaimana caranya mensolehkan diri kita? Satu, bertobat kepada Allah sebentar. Ya Allah, saya pernah meninggalkan sholat, ya Allah. Saya pernah meninggalkan puasa. Saya pernah berprasangka buruk, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Sekarang saya sudah menjadi calon ibu rumah tangga. Saya ingin menjadi istri yang soleha, supaya saya kelak melahirkan anak yang soleh atau soleha pula. Tuh, bertobat. Setuju tidak setuju bapak-bapak, ibu-ibu, pasti ada dosa kepada Allah. Menunda sholat saja, tidak ada pekerjaan yang syar'i. Torok kirimah HP, kemudian di kamar menuju masjid terus siapi kirimah HP, kurang mentawasum baca terus siapi kirimah HP, itu termasuk dosa. Inilah yang perlu memperbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya, ada juga biasa berprasangka buruk kepada Allah. Ibu-ibu misalnya macam ni kalau reno kamu tu medikati aku nak dak sulit mau kuali nak kadang kemban aku, berprasangka buruk kepada Allah. Ya tu bagi bola aku keli dan pakai nama walung bangnya. Bapak-bapak betul medikati aku tapi aku sugi nama kasal mau jaring ko makare sampai karweng. Berprasangka buruk kepada Allah termasuk dosa. Ya, karena segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah, diberikan yang terbaik untuk kita. Maka perbanyak bertobat kepada Allah. Ya, kemudian yang kedua, solehkan diri kita ini dengan saling memaafkan antara sesama, minta keridhaan, minta maaf kepada kedua orang tua. Ya, minta maaf. Dan yang lebih utama lagi itu maafkan kalau ada orang yang bersalah sama kita. Jangan lagi ada bombe-bombe, tidak ada bombe-bombe tadi. Tidak ada ji. Jangan ada orang yang bombe. Kalau orang yang benci sama kita terserah dia. Yang penting kita tidak benci sama orang. Ya, bersihkan hati kita. Jangan bersemayan penyakit dalam hati kita, iri hati, dengki, sombong, angkuh dan lain-lain. Nah, begitu caranya kira-kira, dan kemudian memperbaiki kembali amal ibadah kita. Kebalui sumbajanta, puasata, sidakata dan seterusnya, supaya insya Allah yang mengalir dalam darah kita ini adalah zikir, yang mengalir dalam diri kita adalah darah yang bersih karena bertobat kepada Allah. Akhirnya bertemu nanti antara bibit dari suami kita dengan kita, bibit yang bersih yang insya Allah menjadi anak yang soleh maupun soleha. Nah, kira-kira itu ya jamaah sekalian. Oleh karena itu pada kesempatan ini, ya, yang saya ingin menyampaikan tips kepada Ananda terutama, bagaimana caranya kira-kira membangun keluarga agar supaya tetap kokoh, tercipta yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Pak Ustaz, apakah sakinah, mawaddah, warahmah adalah keluarga yang tidak ada masalahnya? Tidak. Jangankan keluarganya Nabi juga ada masalahnya. Salah satu sifat dasar perempuan itu suka cemburu. Tapi meskipun kita cemburu, Nanda, jangan terlalu berlebihan, karena biasa runyam betul itu pekerjaan kalau cemburu terlalu berlebihan. Ya. Nah, oleh karena itu ya, mudah-mudahan di dalam keluarga kita ini ya, yang terbangun itu adalah keluarga yang betul-betul mampu menyelesaikan masalah, karena setiap keluarga pasti ada masalahnya. Karena itu saya mau sampaikan 5 tips bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Satu, Ananda Sulfiani, tolong perbaiki komunikasi kita dengan suami kita, dengan keluarganya suami kita, dengan keluarga kita sendiri. Perbaiki, ya. Komunikasi secara langsung atau komunikasi melalui media, melalui Facebook, WA dan lain-lain, perbaiki. Meskipun tidak nyaman perasaan tak, tapi jangan keluarkan kira-kira kata-kata kalimat yang menyebabkan suami tak tersinggung, menyebabkan keluarga tak misalnya jadi marah-marah. Kira-kira begitu ya. Oleh karena itu mulai besok, kalau masuk di kamar besok, sebelum melakukan apa-apa, ia pegang dulu tangannya suami tak. Begitu kita pegang tangannya suami tak, lihat matanya begini. Begitu kita lihat matanya, menyanyi dulu. Apa lagunya? Kau panggil aku Dinda. Langsung dia jawab juga. Kau panggil aku Kanda. 1, 2 dan 3 Romeo bercinta. Pesannya, panggil suami tak yang senang dia dengar, panggil istri tak yang dia senang dengar. Jangan panggil istri tak yang menjengkelkan. Misalnya hitam kasihan pipinya kena minyak kelapa waktu dia bikin goreng pisang, dipanggil istri tak, baba. Jangan.
Jangan panggil suamita karena hitam mukanya dari kebun, dari sawah, bolong. Jangan. Atau ada juga dia panggil yang mesra tapi busukang. Mbak di sana, dia panggil istrinya Desi. Nah kamu bini nabi sarupa kamu di sirat nasari te. Nah balas dekat ka iye delon. Nah kau bina pada bami pada artis te. Sekalinya bertengkar gara-gara terlambat dibikinkan kopi, tak pernah kasih amurah musangar ka di sirat nasari ku tambah ku Desi. Nah kau apa pale nah kau singkatan dari Desi simpo di kabin ini sangat-sangat Desi. Ya mau disangka diangkat di busukang. No kana musa aduh kali kartu sih ku tambah kodelo. No apa pale no singkatan dari delotong. Jangan ya. Perbaiki komunikasi. Ya. Kalau ada komunikasi yang tidak nyaman kita dengar, jangan langsung dilampiaskan di WA. Jangan langsung dilampiaskan di Facebook yang dibaca banyak orang. Ya, tidak nyaman kita sama suami tak langsung dikasih masuk di status. Jangan, baik calon pengantin maupun yang sudah tua-tua. Ya kena baca atau status tak karena jengkel sama suami tak apa yang kuat tahu kan di fisiki. Tidak ada yang kasihan sama kita. Berdosa. Perbaiki komunikasi ya. Waktu masih pacaran dulu kan kalau dipanggil sayang gimana ki begitu deh. Ya. Kita nanti sehidup semati sayang. Pengalaman dulu saya begitu. Begitu selesai menikah, masih sehidup semati, punya cucu, sehidup artinya satu hidup, semati satu mati. Jadi sehidup semati katanya satu hidup satu mati. Jangan ya, komitmen. Perbaiki komunikasi, perbaiki tutur kata, perbaiki sikap ya. Meskipun sunggaru-garu tenawanta, usahakan yang keluar dari lisan ta tidak menyinggung perasaan pasangan ta. Kalau terlanjur tersinggung pada cepat minta maaf. Jangan bilang saya dia yang salah, saya tidak. Jangan ya. Baik suami maupun istri ya, biasakan saling maaf memaafkan ya. Ajak sholat jamaah satu kali di rumah, minta maaf kepada suami, minta maaf kepada istri. Begitu kita balik sama istri ta, ya, Dinda, maafkan kali. Dia bilang iya Ndi, kenapa ki? Nah itu wanta kalau hilang 50.000, bukan karena yang ngambil saya. Ya, nah ada pengadukan apa le kanda? Nah iya kenapa ki? Ada pengadukan apa le kanda? Nah ngapa ki? Ada pengadukan apa le Ndi? Nah mengapa ki? Nah kaya tuh HP ku, ibu desa sebenarnya Lela. Saling, ya perbaiki komunikasi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang kedua, pesan saya untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu jadikan pernikahan ini untuk orientasi jangka panjang. Ya, bahwa kita sudah menjadi pasangan suami istri yang akan dikaruniai anak dan yang soleh dan soleh seterusnya. Bukan untuk urusan sekarang saja, tapi kita akan membangun keluarga. Setelah itu akan mendirikan rumah sendiri, akan melahirkan anak sendiri, akan mencari makanan sendiri dan seterusnya. Yang insya Allah jalanan di depan kita Dinda, Nanda Sulfiani, jalanan cuma dua. Jalanan yang diridhoi dicintai Allah atau yang dimurkai Allah. Yang dicintai Allah itu biasanya ada kerikil-kerikilnya. Biasa di situ ada cobaannya. Ya, biasa di situ misalnya ada ya saling macam-macam. Tapi jalanannya yang dimurkai Allah biasa di situ ada setannya, ada iblisnya. Kenapa waktu kita pacaran yang tergagak itu adalah calon tak, yang tercantik adalah calon tak? Karena ada iblis yang menggoda kita. Apapun orang bilang soal calon itu begini, calonmu begini, tidak, pokoknya dia yang paling baik. Karena ada iblis yang menggoda mata kita, menggoda hati kita. Selesai kita menikah, maka iblis ini pergi diganti oleh iblis yang lain menggoda sebaliknya. Sasarannya supaya rumah tangga ini berantakan, rumah tangga ini misalnya bertengkar, mereka berpesta pora di sungai, di laut, berteriak sudah ada teman kami calon penghuni nerakanya Allah. Tuh, ya. Karena keluarga ini kalau sudah berantakan biasanya dia tunda bahkan dia tinggalkan sholatnya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi sekali lagi jadikan orientasi. Saya ingin menjadi istri yang soleha, tidak hanya sekarang sampai seterusnya, menjadi ibu dari anak-anak saya, menjadi nenek dari cucu-cucu saya ke depan. Yang insya Allah meskipun ada pahitnya dalam perjalanan saya, tapi saya berada pada rel yang dicintai Allah.
Kalau memang perintah Allah harus bangun di subuh hari, mandi seluruh tubuh, saya harus bangun mandi jam 3 supaya saya selesai mandi, saya sholat tahajud dengan suami saya dan seterusnya. Itu ada tantangannya, tapi dicintai Allah. Nah, yang ketiga ya, dua mina saya ulangi. Yang pertama, perbaiki komunikasi. Yang kedua, jadikan pernikahan untuk orientasi jangka panjang. Yang ketiga, tolong bangun dalam rumah tangga kita yang namanya saling percaya. Banyak keluarga sekarang berantakan karena tidak percaya satu dengan yang lain. Istri hanya percaya apa yang ada dalam pikirannya, suami juga sama. Itu ya, jangan. Ya. Percayalah bahwa dia yang terbaik untuk kita dan kita jadi yang terbaik untuk dia. Kalau ada yang jelek-jelekan suami tak, meskipun orang tua tak, saudara tak, keluarga tak, jangan langsung gampang percaya, biasakan namanya tabayun. Datang suami tak, layani dulu baik-baik, meskipun ada air mata tak jatuh seperti mani-mani putus talinya. Layani dulu suami tak, kasih minum dulu, ya, kemudian kasih makan dulu, baru tanya baik-baik. Kita juga sama bapak-bapak, kalau ada yang kita tidak nyaman misalnya kepada istri tak, ya, maka caranya kalau tidak nyaman kita sama istri tak, kita lihat suami tak marah-marah sama kita, caranya ambil air 1 ember, siram kepalanya suami tak. Saya jamin marahnya tambah jadi. Maksudnya ambil air berwudu. Kalau kita marah karena muka, bersihkan dengan wudu. Kalau marah karena tangan, bersihkan dengan wudu. Kalau marah karena kaki, bersihkan dengan wudu. Kalau marah karena hati, bersihkan dengan doa sesudah wudu. Kalau sudah wudu masih marah-marah, sholat sunat 2 rakaat. Selesai sholat sunat masih marah-marah, memang dasar turunan orang suka marah-marah. Gitu ya, percaya. Ya, Bapak Ibu. Saya kasih satu cerita. Ada sepasang suami istri Bapak Ibu, awalnya bahagia sekali. Pokoknya sakinah mawaddah warahmah. Tiba-tiba datang media sosial, datang HP, kerjanya bertengkar, perang dunia pertama di pagi hari, perang dunia kedua di tengah hari, gencatan senjata tengah malam. Pokoknya kerjanya bertengkar, sepi itu kampung kalau tidak bertengkar dalam 1 minggu. Pokoknya setiap mau bertengkar, mau cerai, tapi tidak jadi, gampang gencatan senjata, rujuk lagi. Maka Bapak Ibu, ketika selesai bertengkar Bapak Ibu, tidur itu suaminya, dia tinggalkan suaminya, pergi rumahnya mamanya. Sampai di rumahnya mamanya menangis, "Mama, tidak tahan mau kasih sama suamiku." Maka sabar kina, habis bisa barku mama. Ya, istighfar kok selain mau kabar istighfar tapi tidak ada gunanya. Dia bilang, "Jadi apa mau pale? Minta cerai mau ke pale." Ya, tak bisa mengerti. Bisa. Kalau bertengkar mau cerai tapi tidak jadi. Dia bilang, "Jadi apa mau pale?" Dia bilang, "Barangkali berhenti sakit hatiku kalau saya bunuh itu suamiku." Sadar kau Nabila, sadar kah mama? Mamanya berpikir. Tidak lama mamanya dia bilang, "Kalau begitu saya setuju." Oke balik. Cuma pesan saya, atur sedemikian rupa supaya tidak ada yang tahu bahwa kau pelakunya, karena kalau ditahu kau pelakunya di penjara kau itu. Dia bilang, "Bagaimana caranya mama?" Dia bilang begini. Langsung dia keluar ramuan dari begini. "Ini ada ramuanku. Setiap sore kalau kau bikinkan kopi suamimu, kasih 1/2 sendok, kasih minum. Tidak cukup 1 bulan itu nama kadri ini obat ini. Tapi mulai sekarang kau robah sikapmu sama dia, kau layani baik-baik, kau omong dia baik-baik. Ya, kalau dia marah, kau diam. Ya, tetap kau dampingi dia. Pagi-pagi bikinkan kopi, bikinkan makanan, cucikan pakaiannya, duduk-duduk temani dia duduk, mau tidur temani tidur, ya, mau pergi misalnya bekerja, antar sampai di pintu. Kau omong baik-baik sama mamanya, keluarganya. Kalau dia marah, jangan kau jawab dengan marah. Kau layani baik-baik sebagaimana istri Rasulullah melayani dia. Tapi jangan lupa setiap sore kau kasih di ramuan." Dia bilang, "Oh iya kalau begitu terima kasih mama." Dia bawa pulang. Begitu sampai di rumahnya Bapak Ibu, sudah disambut suaminya di pintu. "Dari mana kau cilaka? Kenapa kau tidak pergi tidak bilang-bilang?" Apa dia bilang? "Mohon maaf Kanda, tadi tidur ki, ya, saya ke rumahnya mama karena dia tidak enak badan.
Suaminya heran, kenapa ini orang dia jawab baik, biasanya dia jawab juga dengan marah, sekarang dia jawab dengan baik. Ya, masuk. Begitu dia masuk, dia jabat tangannya, Kanda saya bikinkan kopi, bilang iya. Heran lagi suaminya, kenapa ini orang begini berubah. Sampai di dalam dia bikinkan kopi, begitu dia ambil setengah sendok, dia bilang mati kecelakaan. Habis itu dia kasih minum. Begitu dia minum, Kanda maafkan kalian selama ini hilap kak, salah kak. Dia urut-urut suaminya, ya. Giliran malam dia kasih makan baik-baik. Ya begitu dia lihat mau tidur suaminya, dia temani masuk di kamar. Ini banyak loh menyebabkan pertengkaran, nah. Sudah bolak-balik kasih suami sama masuk di kamar, bunyi dan lain juga. Tapi istri dia sibuk terusin, tidak tahu apa nak bikin. Menyawang tidak kamar tidur atau mana tamu kamar. Jadi dia kimara karena bukan di sini. Ya. Bapak Ibu ya, selama 2 minggu berjalan dia layani, babe datang mertuanya dia layani, babe tidak ada pertengkaran. Tetangganya heran, kenapa ini tetangganya tidak pernah bertengkar? Karena biasanya ini pagi-pagi bertengkar, siang-siang bertengkar. Sampai minggu ketiga Bapak Ibu tidak ada pertengkaran. Sampai hari ke-25 aman terkendali. Tapi sayang, suaminya sudah mulai batu-batu, sudah mulai panas badannya. Tak pernah kawai makan rem untuk berjam kita. Hari ke-26, hari ke-27 sudah tidak bisa bangun. Akhirnya tak menabing itu berjampi nak kau baca. Kai mati tidak tu mau balu ya palete na sayang mo. Bagus ini paling ini orang ini berarti selama ini saya ya salah perlakukan dia. Begitu saya layani baik nih orangnya ini. Hari ke-28 Bapak Ibu tidak bisa lagi bangun. Ya. Nah kau ingin mana tidur mikir Kanda saya pergi carikan ki obat le. Nah kau ya jangki lama-lama Dinda. Tidak tahan kak kalau tidak ada ki di sampingku. Ya. Akhirnya malela kemudian mana? Ma, sakit nih orang di rumah, tidak bisa bangun. Nah, kau hari mana? Bayi makan deh, tapi jam itu. Oh, kau ma, tidak aku kasih. Ternyata suamiku baik sekali. Saya pada yang salah memperlakukan dia selama ini, dia suka marah-marah sama saya. Nah, kata benna pemulena tu berjampit tadi kak daun nama tu mani kuliwa aku sayang. Nah, kata emu pemulena. Akhirnya sujud-sujud tak dapui nama suri ku bajak mama yang penting tak benna pemulena tak aku ingin berjampi. Ajak kai mati dikau boy ka masing-masing nah tak aku tu salat kai mati. Tidak lama senyum mamanya nak kata iya na mati tu mani mana. Maka betul bare pada na meke-meke, betul pada na bokka kalian nak kata terlalu sering mandi subuh. Mengerti Ibu? Nah kalau ramuan apa lah tetapi nak ramuan maerot dari Madura. Oh kasih. Makanya sering mandi subuh, akhirnya dia sakit demam, sakit flu ya. Apa pesannya ya? Dalam rumah tangga Dinda, ya ada saja masalah ya, tetapi kita hadapi modal tak saling percaya, hadapi secara bijak ya. Ambil pengalaman dari orang tua kita yang sudah makan banyak garam, sudah tahu bagaimana asinnya, bagaimana pedisnya kehidupan. Yang baik diambil, yang tidak bagus itu dibuang. Sekali lagi percaya, untuk membangun saling percaya ini harus ada komitmen bersama. Jangan gampang percaya orang lain. Saya juga tidak akan gampang percaya orang lain, karena saya yakin kita yang terbaik untuk saya dan saya yang terbaik untuk kita. Kalau ada yang jelek-jelekan kak, jangan gampang percaya. Saya juga tidak gampang percaya kalau ada yang jelek-jelekan kita. Tiga jelek. Yang keempat, ya. Budayakan dalam rumah tangga kita itu saling menyenangkan dalam kata-kata, saling menyenangkan dalam kedipan mata. Racuni matanya suami tak kalau dia datang kita sudah dalam keadaan rapi. Racuni hidungnya kalau dia dekat dengan kita sudah harum, bukan bau ketek. Daster jangan dipakai yang sudah 3 hari tidak dicuci. Jangan pakai BH yang sudah putus talinya sebelah. Begitu ditegur suaminya, ngapa nih dipakai itu kak atau nak tanya siapa BH mu patarang isi nasyari. Kan. Itu ya. Jadi saling menyenangkan. Ya, tak edukasinya di korang pemerintah nama pakaian pengantin tidak, tapi kita ya saling menyenangkan dalam tindakan. Kalau misalnya datang suami kita, ya diajak sekali-sekali jalan-jalan. Kanda, ayo kita jalan-jalan. Boleh. Seperti itu ya. Biasa di rumah Bapak Ibu ya. Di rumah juga biasa kita salah paham biasa. Ya.
Tapi biasa tengah malam kalau sudah tidur anak-anak, ya ibu bilang, mau makan bakso deh. Ayo kita keluar. Bakso cuma harganya 10.000. Ya 20.000 2 mangkok, pulang enak lagi, diajak tidur lagi, ya. Anak-anak di tengah dipinggirkan. Itu kira-kira. Ya. Jadi dalam makanan, dalam perut dan seterusnya, maka racuni suamita, artinya racuni matanya supaya yang tercantik adalah kita. Yang kelima ya, dalam rumah tangga kita tolong yang paling intinya adalah bahwa cintai sayangi pasangan kita karena Allah. Jangan cintai pasangan kita karena cantiknya saja, Pak. Jangan cintai suami kita karena gantengnya saja. Jangan karena ada uangnya saja, ya. Jangan karena dia masih seksi saja. Bagaimanapun cantiknya perempuan, kalau sudah 2 kali turun mesin, maka cantiknya berkurang 50%. Ya, apalagi kalau ya. Apalagi kasihan kalau sudah 5 kali, tiap tahun kasih manete anaknya. Kalau cuman anaknya dikasih manete, awet muda, tapi kan kadang-kadang juga kira-kira begitu ya, saling menyenangkan. Bahwa terjadi sesuatu ya, sesuatu misalnya kita lihat suami kita ya tidak senang, kira-kira apa trik yang kita lakukan supaya menjadi cair kembali. Nah, yang kelima ya saling cinta karena Allah, saling sayang menyayangi juga karena Allah. Sehingga apapun keadaannya suami kita besok lusa, bagaimanapun keadaannya istri kita besok lusa, tidak mengurangi cinta kita karena kita cinta dia karena Allah. Masih cantik oke, masih seksi oke, sudah tua-tua masih oke, sudah nenek-nenek masih oke. Ada tokoh masyarakat di bagian bawah bapak ibu nak kobe ustaz, dia natal lumbulan atau ekoliwa po jubanua. Kau mengapa ya bu? Nak kau meniwan anak posengki atau ipamu? Kau mengapa? Nak kau sudah jemai tempe, nak seorang gandeng lah kau pasa. Kau manjo kalian nak kau nanti aku sema motoro gandeng nai. Manjo siya nang gandengi, nasagat orang yang cerita sama-sama. Manjo siya nang gandengi lah kau pasa. Si tamu nak solako, kau hendak tata gandeng upu kupawa aku. Talu bulan tak ada dewa pau, bapak ibu. Kaya kita mantau salah dikah dia yang pota solat, sangat mirawata. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi saling cinta karena Allah, bagaimanapun keadaannya suami kita besok punya uang apa tidak. Saya banyak menangani kasus bapak ibu, banyak kasihan istri yang terlantarkan suaminya karena sakit minta cerai karena sudah kena stroke suaminya. Demi Allah berdosa kepada suami, berdosa kepada Allah ibu yang seperti ini. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini. Sekali lagi besok kita ikat komitmen seperti ini karena orientasi jangka panjang hanya mayat yang akan memisahkan kita. Ya, laki-laki itu adalah manusia yang unik ya, Nanda Sulfiani, manusia yang unik. Ada 3 sifatnya per laki-laki yang harus kita sikapi secara dewasa. 1, laki-laki suami itu sifatnya seperti raja. Selalu mau dilayani. Demo jolona misalnya tuh, wah ini Nabi Borasyapi Sulfiani, mana air minumku, padahal demo jolona. Jangan heran ya kalau biasa-biasa tidak ada di sini begitu ya. Ya. Mana nasiku padahal sudah ada di depannya. Ya. Oleh karena itu, sekali-sekali dampingi suami tak makan, tapak timbu itu wanita. Simpan sambal terasi di ujung telunjuk begini. Date hidungnya, sambal terasi untuk abang tercinta. Kemana-mana yang dia ingat adalah sambal terasita. Meskipun Coto Makassar didapat di sana, yang dia ingat sambal terasi di rumah. Manusia ya, raja itu selalu mau diangkat, selalu mau dilayani. Yang kedua ya, suami itu ya, sifat yang kedua itu egois, selalu mau menang sendiri. Kalau ada perdebatan, pokoknya selalu dia menang. Tidak ada di sini. Dan yang terakhir, suami itu sifatnya itu suka marah-marah. Sedikit-sedikit emosi lagi, sedikit-sedikit mojo lagi. Ya. Oleh karena itu, kalau suami tak suka marah-marah, biasanya penyebabnya ada 3. Sulfiani, suami itu kalau suka marah-marah, penyebabnya ada 3 yang paling umum. Itu pun adanya di sekitar wilayah perut. 1 isi perutnya. Kalau suami itu lapar, terbawa saraf ke otak kecilnya ini langsung marah-marah. Kalau kosong ini, maka biasanya isi perutnya suami tak dengan makanan buatan tak.
Jangan dibiasakan diisi perutnya suami kita dengan makanan buatan orang lain, meskipun itu adalah saudara sendiri. Sekali-sekali boleh, jangan keterusan. Yang kedua, sudah dibikinkan kapurung kesukaannya, masih marah-marah di atas perutnya. Hatinya tidak nyaman, ya, hatinya tidak nyaman. Mapalopare misalnya, nakan di balau, ya, membela misalnya, nakan di beda seterusnya, tidak nyaman. Maka tampil kita seperti Khadijah yang menjadi sahabat daripada suami dalam gundah gulana. Yang ketiga yang paling banyak menyebabkan suami marah-marah adalah dibawanya perut. Banyak pertengkaran yang terjadi gara-gara urusan dibawanya perut. Ada orang mau dentalo matengko bapak ibu, dipasung moto terong ton na tete apa subuh, bakso moto terong lepake matengko, manjelo ko banana masumaya subuh, emen kan dipilipit apa diteba tak ada janji matengko ton makale. Ya, kira-kira begitu ya. Selamat kepada Anda. Ya, malam ini kita antar dengan pengajian, dengan zikir, dengan doa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi insya Allah bisa diaplikasikan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Selamat sekali lagi. Mudah-mudahan bahagia lahir batin, dipenuhi keinginannya, ya, dipenuhi kebutuhannya, menjadi istri yang soleh dan soleha, sakinah, mawaddah warahmah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, sidang pengajian yang sama dimuliakan oleh Allah SWT, itulah apa yang telah dipaparkan oleh beliau, dapat kita jadikan sebagai bahan renungan dalam kehidupan kita, terutama kepada Anda yang mau nikah besok. Nasihat yang telah diberikan oleh Pak Ustadz dapat sebagai pelajaran bagi Anda. Dan atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dalam meluangkan waktunya pada malam hari ini memberikan nasihat kepada kami, dan kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan berakhirlah acara pada malam hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada tutur kata kami yang kurang sempurna, kami mohon dimaafkan bermaaf. Kami akhiri dengan ucapan adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe buat para undangan untuk pada malam hari ini, agar kiranya jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu, karena kami telah membagi door prize kepada para undangan. Ya, dan door prize-nya itu akan kami bagikan bagi orang yang beruntung atau tamu-tamu yang beruntung. Silakan dicek di bawah kursinya masing-masing, ada nomor yang kami sudah selipkan. Di bawah kursi yang masing-masing ada nomor yang sudah kami selipkan. Jadi barang siapa yang menemukan nomor, silakan duduk sejenak dan maju ke depan sini, dan saya akan membagikan. Ya betul, silakan duduk dulu ya. Bagi yang sudah menemukan, silakan duduk dulu. Ya, bagi yang menemukan, silakan duduk dulu. Yang tertib nanti kita bagikan. Oke. Sudah dapat semua di bawah kursi ya, di bawah kursi. Ya betul. Kalau sudah ada silakan duduk sejenak dulu. Nanti kita arahkan ke depan sini untuk mengambilnya. Dapat tadi juga kelas itu Pak. Dapat tadi ngano door prize itu. Dapat anu. Oke. Tidak ada. Oke, duduk dulu. Ya, mencari door prize di bawah konstitusi kamu yang baru kemarin ini. Saya baru mulai.
silakan maju ke depan satu orang. Akan kami serahkan jika nomornya diserahkan ke kami ya, dopresnya. Silakan maju ke depan satu persatu. Yang mendapatkan 009. 009. Silakan dicek 009. 009. Yang menemukan 009 silakan maju diambil. Iya. 009. 016. 16. 15. 13. Berapa ini? Nomor 12. 023. 023. 022. 002. Ya oke, tangan satu dah. Tiga, oke. Oke, satu dua. Oke. Oke, sudah satu dua, tiga lagi satu dua. Satu dua. Dokumen paling makasih diperbesar gambar ramah nih. Nah suka juga orang pada belum besar. 1 2 3. Parah ribet rata kalau Pak main. Mungkin bagus kasih Pak. Ya oke, semua 1 2 3 lagi 1 2 3. Semua 1 2 3. Boding. Senyumnya Pak. Jeleknya anunya orang pemainnya Pak. Kayak mah iya. Kalau jelek-jelek. Oke. 1 2 3 lagi 1 2 3. Oke. 3. Kalau tidak berpikir jangan nih like picu like pi tahan ya oke. Tahan dulu lagi lepas senyum lagi. Oke. Lagi coba pandangannya satu kali sini. Lagi belum tegang lagi belum dapat bisa senyumnya ya. Coba pesan ke sini, coba lepas senyum ya itu. Lagi ram.